Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Riau Sujarwani, SOSMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Azas-Azas Manajemen di Universitas Disipo Raja Haji Tanjung Pinang. Perkenalkan, nama saya Anggun Dewi Sapitri, NIM 22102009 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan kelas karyawan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesempatan untuk mempresentasikan rangkuman materi dari Azas-Azas Manajemen. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu pengenalan manajemen. Arti manajemen itu sendiri ialah mengendalikan, menangani, dan mengelola baik itu perusahaan rumah tangga maupun sesuatu kerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun generasi manajemen yang pertama ialah jungle management, yaitu segala sesuatu pekerjaan dikerjakan sendiri. Lalu ada manajemen by direction, yaitu mengarahkan anggota organisasi mencapai tujuan yang disertai dengan paksaan. Selanjutnya ada manajemen by targeting, yaitu anggota organisasi diberi kebebasan agar memiliki daya inovasi dalam mencapai tujuan tersebut. Yang selanjutnya ada value creative management, yakni memadukan antara kualitas pendekatan ilmiah kerja tim guna mencapai suatu tujuan itu. Yang selanjutnya ada knowledge and human network management, yaitu mengutamakan keahlian-keahlian individu dalam organisasi tersebut. Adapun fungsi manajemen itu sendiri ialah untuk meningkatkan efisiensi, memperlancar usaha, ekonomis dan efektif. Adapun unsur-unsur manajemen terdiri dari manusia, uang, mesin atau alat, metode atau cara kerja, bahan-bahan perlengkapan, dan market atau pasar. Manajemen sendiri memiliki beberapa teori, salah satunya ialah human relation, yaitu pengelolaan hubungan kerja yang dinamis dan harmonis guna meningkatkan produktivitas kerja dan mencapai tujuan bersama. Baik, materi selanjutnya adalah perencanaan. Ada beberapa pengertian perencanaan menurut ahli. Salah satunya menurut Louis Allen, ialah bahwa perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Fungsi dari perencanaan itu sendiri ialah sebagai preventive control atau alat pengontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan, baik itu waktu, tenaga, biaya maupun kualitas dan fasilitas manajemen. Prinsip atau asas perencanaan, yaitu ada kontributir, primer, activity, alternatif, efisiensi, limited factor, fleksibilitas, dan strategis. Selanjutnya ada bermacam-macam jenis perencanaan, yaitu yang pertama penggunaan. Penggunaan bisa dengan sekali pakai atau berulang atau tetap. Yang kedua ialah proses. Proses ya bisa dengan policy planning, program planning, operational planning, dan yang ketiga ada jangka waktu. Jangka waktu yaitu ada dengan long range planning antara 5 sampai 25 tahun, intermediasi planning antara 1 sampai 5 tahun, short range planning kurang dari 1 tahun. Yang keempat adalah wilayah atau tempat pelaksanaan. Yang kelima adalah materi atau objek. Yang keenam, segi umum dan khusus. Ada beberapa sumber munculnya perencanaan, salah satunya ialah kebijakan pokok pimpinan dan adanya penemuan-penemuan baru. Intinya, untuk keberhasilan manajemen itu sendiri, perencanaan yang baik itu sangatlah diperlukan. Selain untuk mencegah masalah yang sulit terselesaikan, perencanaan merupakan tindakan yang mempermudah tercapainya tujuan. Baik, materi selanjutnya ialah perbedaan organisasi publik dan organisasi bisnis.
Pada umumnya, organisasi publik dan organisasi bisnis sama-sama memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Organisasi publik merupakan organisasi terbesar yang mewadahi seluruh lapisan masyarakat, biasanya bergerak di bidang politik, administrasi, pemerintahan, dan hukum, serta terlembaga. Contoh organisasi publik misalnya Dinas Kependudukan, yaitu melayani pembuatan KK dan KTP, selanjutnya Samsat, melayani pembuatan SIM, dan Dinas Pekerjaan Umum, yaitu pembuatan jalan. Sedangkan organisasi bisnis merupakan organisasi yang bergerak di bidang ekonomi, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Contoh organisasi bisnis ini misalnya PT, CV, dan perusahaan manufaktur. Adapun contoh barang yang dihasilkan dari organisasi bisnis ialah laptop dan smartphone. Intinya, organisasi publik bersifat non-profit dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan organisasi bisnis bersifat profit dan mengutamakan efisiensi kepuasan pelanggan guna mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Baik, materi selanjutnya ialah pergerakan atau actuating. Pergerakan menurut seorang ahli, George R. Terry, ialah menempatkan semua anggota kelompok agar dapat bekerja secara sadar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Selanjutnya, teori kebutuhan, yakni suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada di dalam diri. Materi berikutnya ialah 5 tingkat kehidupan manusia. Makna hidup ala Abraham Maslow, Hierarchy of Needs. Baik, apa itu teori Hierarchy of Needs? Menurut Abraham Maslow selaku pendiri aliran humanistik, bermula saat itu dirinya ingin tahu apa sih motif hidup orang-orang, mulai dari hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar orang-orang dapat hidup bahagia. Dari sinilah lahir teori Hierarchy of Needs atau disebut juga dengan Maslow Pyramid of Needs. Dari teori ini terdapat 5 level kehidupan manusia yang perlu dipenuhi supaya dapat hidup bahagia dan sehat baik secara fisik maupun psikologis. Pada level-level ini mulailah dari level paling mendasar yang harus dipenuhi setiap orang, yaitu yang pertama adalah kebutuhan makan, minum, istirahat, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan tentang keamanan, misalnya kesehatan atau keamanan secara finansial. Yang ketiga kebutuhan sosial, misalnya cinta, penerimaan dari orang-orang sekitar seperti keluarga, teman, pacar, dan lain-lain. Kebutuhan tentang harga diri, biasanya apresiasi dari orang lain. Yang terakhir ialah mengaktualisasikan potensi diri. Dari level 1 sampai ke 4 merupakan kebutuhan dasar yang biasanya dilakukan manusia karena rasa kurangnya percaya diri dan butuh pengakuan dari orang lain atau dari lingkungan sekitar yang disebut juga dengan needs. Baik, untuk poin nomor 5 biasanya dilakukan seseorang yang mengendalikan perasaannya. Dan level ini disebut juga dengan B needs atau bank needs, yaitu kebutuhan menjalani hidup yang sesuai dengan potensi diri. Menurut Maslow, gaya hidup antara material dan psikologis haruslah seimbang. Untuk menyeimbangkan kedua teori ini, D needs dan B needs, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, jadilah fleksibel tapi tetap juga stabil. Yang kedua, ketahuilah potensi diri dan kelebihan dalam diri dan apresiasikan dengan baik. Yang ketiga, sadari konflik internal yang dimiliki. Menurut Abraham Maslow, intinya kalau kita ingin damai dengan diri sendiri, maka lakukan semua hal sesuai dengan potensi diri. Baiklah, untuk materi yang terakhir ialah pengawasan. Pengawasan sendiri adalah suatu usaha sistematis manajemen untuk membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan apakah kinerja yang kita lakukan itu sejalan dengan standar tersebut
dan tidak mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Baiklah, saya kira cukup sekian presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Di sini saya juga belajar dan mohon arahan dan bimbingannya kepada Bu Riau selaku dosen pengampu mata kuliah Azas-Azas Manajemen di Universitas Raja Haji Tanjung Pinang. Baik, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan dalam video presentasi saya. Di sini saya hanya manusia biasa, kebenaran hanya milik Allah. Saya ada satu pantun ya. Datang pemburu menangkap itik, buah pepaya enak dikonsumsi. Untuk Bu Riau yang baik, izinkan saya menutup presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.